dari kelas 1F jurusan Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan memaparkan materi tentang pengelolaan manajemen. Nah, pasti teman-teman bertanya, apa itu pengelolaan manajemen? Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Adapun pengelolaan menurut Harsoyo 1977 adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Nah, manajemen juga dapat diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, manajemen kelas adalah keterampilan yang dimiliki seorang guru sebagai seorang pemimpin. Kita juga sebagai manajer dalam menciptakan kelas yang kondusif agar tujuan pembelajaran tercapai. Sebagai seorang pemimpin, kita adalah pemegang kendali dan pengambil keputusan selama melaksanakan pembelajaran di kelas. Sementara, sebagai seorang manajer, kita bertugas untuk mengelola sarana kelas dan potensi siswa, serta memanfaatkan teknologi agar terciptanya pembelajaran bermakna. Dalam manajemen kelas ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan kelas di mana pembelajaran berlangsung. Misalnya, pengadaan ventilasi, penataan tempat duduk siswa, dan penyediaan alat peragam pembelajaran. Kedua, pengelolaan siswa. Pengelolaan siswa berkaitan dengan kegiatan pemberian stimulasi yang bisa membangkitkan atau mempertahankan motivasi belajar mereka. Misalnya dengan menggunakan permainan agar siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, adapun tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas itu dapat bekerja dengan tertib, sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar peserta didik dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Adapun beberapa tujuan pengelolaan dalam kelas, yaitu pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar, yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar-mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Yang keempat, membina dan membimbing sesuai latar belakang, sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.